1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan kuasa Allah itu dahsyat bagi kita. Kekuatan kuasa Allah tidak pernah berubah dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Firman Allah ini berkata, saudara, bahwa Elia sama seperti saya dan saudara. Keberadaan hidup saya dan saudara sama seperti Elia. Dia adalah manusia biasa. Dia biasanya dalam perjalanan kehidupannya menjalankan hidupnya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saat ini kita coba hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, kalau Elia ini dalam manusia biasa sama seperti kita, tetapi kalau kita melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Elia, ini tidak mungkin akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kenapa saudara? Karena kita melihat ada satu peristiwa besar yang dikerjakan oleh Elia. Tentunya kalau kita pelajari dan melihat baik-baik, menyimak kebenaran firman Allah dan menelusuri lebih jauh ke dalam, saudara bisa melihat bahwa ia dapat mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam hidupnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada begitu banyak mujizat-mujizat Allah yang dikerjakan oleh Elia. Dia pernah menantang para nabi Baal. Dia mendatangkan api dari surga ke bumi. Dan pada saat ini, saudara, ayat yang kita baca ini, di mana dia memberhentikan atau menahan hujan turun ke bumi. Ada 3,5 tahun tidak ada hujan. Kenapa tidak ada hujan? Ini rupanya diberhentikan oleh Elia melalui doa. Jadi betapa besarnya doa itu, saudara. Kuasa doa itu dahsyat dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, doa itu begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara, dan diperlukan, dibutuhkan bagi saya dan saudara amat terlebih di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang besar yang tidak akan terlupakan dari zaman ke zaman, bahkan sampai zaman sekarang ini. Saya percaya ini akan berlaku terus-menerus, di mana hanya Nabi Elia sajalah yang dapat membuat hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tetapi bukan karena kekuatan Elia itu sendiri, bukan karena apa yang ada di dalam hidupnya, kelebihan yang ada dalam hidupnya, atau karena kepintaran dia, kecerdasan dia membuat hujan itu tidak turun. Yang kita ketahui dari pribadi Elia, dia adalah seorang nabi yang takut kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dalam hidupnya, taat kepada Allah, sehingga saudara, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa di dalam hidupnya, sehingga apa yang dia sampaikan kepada Allah didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Bayangkan saudara, 3,5 tahun, kita kadang-kala 8 bulan aja tidak hujan, itu sudah pada kekeringan, saudara. Terjadi kekeringan di sana sini. Apalagi ini 3,5 tahun. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, berarti peristiwa ini adalah salah satu termasuk peristiwa yang besar yang dikerjakan oleh Elia. Karena ada beberapa peristiwa yang dikerjakan Elia sebelumnya.
saudara. Kalau Elia mampu ini melakukannya, saudara, saya percaya dengan ketaatan kita kepada Tuhan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, dengan tekunnya kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan, mampu juga mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidup saya dan saudara. Karena saya percaya bahwa Allah Elia adalah Allah saya dan saudara. Amin. Allah Elia sama dengan Allah saya dan saudara. Kalau Allah Elia mampu mengadakan mukjizat yang dahsyat, tidak mendatangkan hujan selama 3 tahun lebih, saudara, kita juga mampu lakukan. Tapi syaratnya kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita harus sama seperti Elia. Perjalanan kehidupan Elia, dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mementingkan egonya sendiri, tidak mementingkan keperluannya sendiri. Dia lebih mementingkan keperluan dan kepentingan Tuhan serta perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya, saudara. Sehingga pembelaan Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Bahkan dia dapat mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, maukah kita sama seperti Elia? Itu menjadi pertanyaan kita. Maukah kita sama seperti Elia? Tentunya saya dan saudara akan mengatakan bahwa kita mau sama seperti Elia. Amin. Amin. Tentunya kita yang ada saat ini maunya hidup kita sama seperti Elia. Dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, bahkan dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau kita ingin sama seperti Elia, berarti kita harus belajar tentang kehidupan Elia itu sendiri. Ada apa dengan kehidupan Elia? Rupanya dalam kehidupan Elia dia adalah salah satu nabi yang menjalankan perintah-perintah Tuhan yang tanpa bantahan. Menjalankan perintah Tuhan dalam hidupnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan perjalanan kehidupannya selalu menunjukkan bahwa Allah ada di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen di zaman sekarang tidak menunjukkan bahwa Allah ada dalam hidupnya. Yang ada hanya kekhawatiran, yang ada hanya dalam kesusahan. Kita menunjukkan bahwa kita orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi kita lihat sebaliknya, Elia, saudara, dalam kondisi apapun dia tetap menunjukkan bahwa Allah tetap memelihara hidupnya, Allah tetap menjaga hidupnya, Allah tetap memenuhi keperluan kebutuhan hidupnya. Sehingga ketika dia berbicara tentang pertolongan Tuhan, maka orang percaya, saudara. Tetapi orang yang tidak pernah menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, yang sering merasa kesusahan, merasa, saudara, khawatir, dia tidak dapat menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Tetapi Elia dapat menceritakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saudara, karena sesuai dengan pribadi hidupnya. Jadi mari kita yang ada, jadilah seperti Elia. Bukan hanya saja pribadi-pribadi kita seperti Elia, tetapi yang dituntut oleh Tuhan, kita menjadi seperti Elia yang benar-benar tunduk dan taat, takut kepada Tuhan, menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan mencukupkan keperluan kebutuhanmu. Bahkan saudara dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada orang lain, dan orang lain dapat menerima dan percaya kepada Tuhan kita. Nah, puji Tuhan, saudara, biarlah perjalanan hidup saya dan saudara, hari-hari kita lalui selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin.